Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarginasi dengan NIM 225231119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah buku yang berjudul The Business Coach, di mana yang saya akan presentasikan ini pada bagian pertama dari buku tersebut tentang mastery. Jadi, tahapan pertama menuju keberhasilan bisnis mempunyai faktor kunci, di mana profitabilitas, kemudian produktivitas, dan informasi yang cukup. Di profitabilitas ini, untuk mencapai keuntungan sebagai tujuan utama. Kemudian di produktivitas, menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian informasi yang cukup. Dengan informasi yang cukup ini, keputusan yang baik memerlukan akses pada informasi yang memadai. Mastery dalam bisnis ini penting untuk pengelola keuangan, di mana dapat menguasai aspek keuangan menjadi elemen kritis dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, keuangan yang dikelola dengan baik memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan bisnis menghadapi tantangan eksternal yang nantinya akan memanfaatkan peluang yang cukup. Kemudian, definisi money mastery ini adalah sebagai kemampuan mengelola keuangan bisnis dengan efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Di mana money mastery ini mempunyai break-even master. Jadi break-even mastery ini menentukan berapa banyak pelanggan setiap minggu untuk mendapatkan break even, kemudian profit margin, di mana untuk menentukan berapa banyak pelanggan dan rata-rata penjualan untuk mencapai tujuan profit, kemudian reporting, di mana ini dapat melaporkan perkembangan bisnis, kemudian test dan measure, mengetahui strategi mana yang berhasil dan tidak berhasil. Kemudian di sini ada kerangka bisnis yang dimana nantinya akan menghasilkan profit. Jika kita meningkatkan profit dari $4.000 menjadi $8.000 dengan harga penjualan yang sama, maka kita harus melakukan penjualan 2 kali lebih banyak daripada yang kita jual sebelumnya. Kemudian, jadi hal apa yang terbaik tentang bisnis? Kita sebenarnya tidak harus menjadi seorang yang brilian untuk menjadi pemilik bisnis yang sukses. Bahwasanya terlalu banyak pemilik bisnis yang mencari ilmu roket. Padahal kenyataannya bisnis harus sederhana dan sistematis. Bahwa perubahan kecil bisa menghasilkan hasil yang besar. Dalam penguasaan pengiriman yang saya jelaskan tadi di awal, bermuara pada perencanaan, kendali mutu dasar, dan pelacakan. Merencanakan stok toko sehingga dapat memastikan bahwa memiliki kelebihan sehingga tidak menghasilkan lebih dari yang apa kita jual. Dengan bisnis jenis jasa, ini berarti menyusun daftar anggota tim yang cukup sehingga dapat menangani semua pelanggan yang Anda harapkan akan datang setiap hari. Penguasaan waktu, produktivitas orang-orang yang akan menentukan kesuksesan dan keuntungan bisnis tersebut. Ada 2 komponen dalam penguasaan waktu. Yang pertama, penguasaan sasaran. Penguasaan sasaran ini memiliki kejelasan tentang tujuan dan arah bisnis. Kunci kedua adalah menuliskan di atas kertas seperti apa yang kita lakukan. Kemudian, kunci ketiga dengan menetapkan sasaran SMART. SMART ini apa sih? SMART ini sebagai spesifikasi terukur dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan mempunyai jangka waktu yang pasti. Kemudian, goal mastery, kejelasan arah kemana bisnis akan dijalankan. Yang pertama, kita akan menuliskan visi. Visi ini sebagai tujuan keseluruhan yang ingin dicapai dalam bisnis. Kemudian pernyataan misi, bagaimana akan mencapai visi yang ditetapkan. Kemudian pernyataan budaya, apa saja yang dapat diterima tim saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah penguasaan diri, di mana kedisiplinan untuk mencapai keberhasilan dapat meningkatkan penguasaan diri. Yang pertama, membuat perencanaan dilakukan pada malam hari, ini seperti refleksi diri
ketika kita melakukan sebuah bisnis. Kemudian menuliskan 10-20 jam seminggu di luar jadwal yang sibuk. Penguasaan adalah bagian pertama mengenai bisnis. Jadi, bisnis adalah perusahaan komersial yang menguntungkan, yang bekerja tanpa diri saya atau Anda. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.